Waktu berlalu hingga saat ini. Sebuah kereta kuda melaju kencang menuju lembah Huale. 3 penjaga aliansi bela diri langsung mengenali bendera hantu kembar hitam dari kota Moling. Tak lama kemudian, hantu kembar hitam tiba di lembah Huale. Bai Gui merasa kesal melihat penduduk desa yang ramai. Kau yakin gadis Zicunya ada di sini? Hei Gui memukul prasasti lembah Huale dengan tinjunya. Cari saja dulu. Lagi pula, lembah Huale adalah kampung halamannya. Atau kita bunuh saja semuanya. Mungkin dia akan keluar kalau begitu. Detik berikutnya, prasasti yang dipukul Hei Gui dengan cepat membengkak. Akhirnya, prasasti itu meledak. Pecahan batu mengenai seorang pemuda. Pemuda itu adalah Sumo, tokoh utama cerita ini. Ia dikirim oleh orang misterius untuk melindungi lembah Huale. Sumo menoleh. Ia melihat Zigui mengambil bola anak-anak, menghancurkannya, lalu menatap anak-anak itu. Lihatlah anak-anak yang lugu ini. Cukup bunuh beberapa, Bai Cuyu pasti akan segera muncul. Sumo melihat niat buruk lawannya, lalu mengambil bola yang diremasnya, dan menghampiri hantu hitam putih. Kalian mau bagaimana dengan ini? Melihat ekspresi kejam Sumo, hantu hitam menyeringai dan mengambil bola itu. Aku tidak sengaja, bagaimana kalau begini? Setelah melempar bola itu ke anak-anak, ia berbalik dan menepuk bahu Sumo. Kalau tidak ada apa-apa, aku permisi dulu. Saat itu juga, perut Sumo tiba-tiba membengkak, dan ia merasa tubuhnya akan meledak. Namun detik berikutnya, Sumo bersendawa panjang, dan tubuhnya kembali normal. Hantu hitam menatap Sumo dengan gembira. Hantu putih, anak itu milikku, kau tidak boleh menyentuhnya. Bagaimana jika aku tidak setuju? Lakukan seperti biasa, pria harus diadu berdasarkan kekuatan tinjunya. Bukankah kau bilang mau mengandalkan tinju? Lalu kenapa kau mengeluarkan gunting? Saat keduanya sulit menentukan pemenang, 4 orang berwajah garang datang menghampiri. Apa yang dilakukan orang-orang dari kota iblis di wilayah aliansi bela diri kita? Tidak tahukah kalian bahwa dilarang masuk ke sini tanpa izin? Hantu hitam menunjuk ke arah ke-4 orang itu. Apa yang mereka katakan? Hantu putih menjelaskan. Sepertinya mereka menyuruh kita pergi. Sudahlah, kita lanjutkan suite saja. Beberapa saat kemudian, hantu hitam menang. Hantu putih menatap marah ke arah ke-4 orang itu. Karena kalian terlalu berisik, aku jadi kalah suite. Saat ia berbicara, salah satu dari mereka dipenggal kepalanya. 3 orang lainnya langsung merasa bahaya, dan berbalik untuk melarikan diri. Hantu putih melihat itu dan mengejar mereka. Hantu hitam menatap Sumo dengan bangga. Kau terlihat cukup tangguh, nak. Begitu selesai berbicara, Sumo menyerang lebih dulu. Dengan pukulan uppercut, diikuti tendangan kapak di udara. Hantu hitam menangkis dengan lengannya. Ia tidak menyangka, anak desa yang terlihat bodoh ini, memiliki gerakan yang sederhana namun efektif. Tetapi sangat kuat, tidak ada fluktuasi energi internal. Tetapi serangannya sulit dihindari. Hanya dalam beberapa ronde, banyak tulangnya yang remuk. Sumo terus menghujani pukulannya. Pukulan ini langsung menghancurkan dantian hantu hitam. Hantu hitam memegangi perutnya dan berpikir, jika dipukul sekali lagi, aku pasti mati. Sumo mengepalkan tinjunya dan berkata, tidak kusangka orang-orang dari kota iblis begitu tahan pukul. Mulai sekarang, aku akan menggunakan seluruh kekuatanku. Hei Gui menatap tajam Sumo. Ia teringat akan jurus Molinggong miliknya. Meskipun jurus ini seperti petasan, kekuatannya jauh lebih dahsyat. Jurus ini disebut Mentian Baolei. Sekarang, asalkan aku bisa menangkap Sumo, aku bisa membunuhnya dengan jurus ini. Saat itu, Sumo sudah melancarkan tinjunya. Sambil menghindar, Hei Gui menghantam Sumo dengan telapak tangannya. Detik berikutnya, tubuh Sumo memancarkan cahaya, disusul suara ledakan yang keras. Namun, setelah debu mereda, Sumo muncul kembali. Apa itu jurus pamungkasmu? Terlihat biasa saja. Hei Gui tak percaya. Tidak mungkin, dia bisa menahan Mentian Baolei. Tiba-tiba, ia seperti melihat naga 5 cakar di belakang Sumo. Mata naga itu menatapnya dengan penuh amarah. Melihat itu, Hei Gui ketakutan. Ia segera menjauh dari Sumo. Sumo mengejarnya. Selesai sudah. Saat itu, Hei Gui merasakan aura kematian. Ia tidak rela. Ia ingin mati bersama Sumo. Lalu, ia memukul tanah dengan telapak tangannya. Tanah di bawah kaki Sumo mengembang dengan cepat. Kemudian, terjadi ledakan keras. Hei Gui menatap ke depan dengan susah payah. Untuk jurus ini, aku mengerahkan seluruh kekuatanku. Kau tak mungkin selamat. Namun, detik berikutnya, Sumo muncul kembali di hadapannya. Kali ini, Hei Gui tidak seberuntung itu. Ia langsung dihabisi Sumo dengan satu pukulan. Dengan demikian, peringkat ke-8 kota Moling, Hei Gui, tewas. Hei Gui. Sementara itu, Baigi yang sedang mengejar mata-mata Wulin Meng, melihat keributan di sana. Hei Gui membuat keributan besar. Aku juga tidak boleh kalah. Mata-mata Wulin Meng, melihat Baigi mengejar mereka, berencana untuk berpencar. Asalkan satu orang bisa lolos dan membawa pesan kembali ke markas. Tapi Baigi sangat cepat. Ia langsung menyusul pria yang memegang gada berduri, lalu membelahnya menjadi 2. Baigi menatap 2 orang yang tersisa dengan sinis. Jangan kira kalau kalian berpencar, aku tidak bisa menangkap kalian. Pria yang membawa 2 pedang menoleh ke belakang.
ingin melihat apakah ia dikejar. Namun, detik berikutnya, Baigi muncul di sampingnya. Sebelum pria itu sempat bereaksi, Baigi langsung membelahnya. Kemudian, Baigi melompat ke puncak menara, dan menemukan orang terakhir. Saat hendak melancarkan serangan pamungkas, tiba-tiba muncul sebuah tangan besar,